Cukup. Aku urung tak takoni kok, Bro. Iya, akan Kan lagi roset. Iya tuh. Iya tahu. Iya tali. Siapa? Kalau dari Pak Imam kan. Iya kan kurang ayo. Ini kan evaluasi toh. Mungkin ini ya Pak, evaluasi ini mungkin dari staf Pak. Dari keluh kesah. Bukan keluh kesah. Kesah sih. Dari apa ya? Grundel lah sih. Sama aja. Dari Pak Imam. Jadi Saung Tulenia. Tulenia, Saung Saung Tulenia. Tulenia. Ya, Saung Tulenia bersama Pak Imam. Ya. Lokasinya di mana, Mas? Oh iya, bentar. Ini lokasinya di Gudang Manis. Gudang Manis. Jadi Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus. Ini tadi masuknya juga agak tricky. Masuk gang Tapi bisa. kecil. Alhamdulillah sopirnya ahli. 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 Iya, iya. Estetik, Mas, tempatnya. Iya, ini apa ya? Lebih ke nuansa zaman dulu ya, Mas. Iya. Seperti kita mengenang Porsche. zaman Pak Imam kecil. Kebetulan ini, Mas. Apa namanya, Pak Imam dengan saya itu beda Tipis. sedikit lah, beda tipis. Iya. Ya. Jadi sama-sama tua. Intinya itu, Pak. Tapi bicara tentang tempat ini sebenarnya saya tahu tempat ini nih baru beberapa bulan yang lalu. Jadi ternyata ex-PKD kita ini punya tempat yang estetik ini ya. Ini yang punya. Jadi ya ex-PKD, jadi ex-PKD Gudang Manis. Jadi beliau ini penggerak desa, juga punya produk kopi Tulenia. Jadi ini kopi Muria. Oh iya, iya. Ini kopi Muria nih. Jadi boleh dicoba dulu saya kira. Wah, ngopi sih. Padahal sentak. Jadi saya kemudian kepikiran kapan-kapan kita perlu buat podcast di sini ya. Dari ini kesampaian, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini kita kesampaian. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ya. Flashback kemarin sewaktu ada PHPU, Pak. Terutama di PHPU 2024. Ya. Kebetulan kita bertiga ini, saya, Pak Imam, Mas Rosid, yang selama hampir 14 hari kalau nggak salah ya Di Jakarta. Ya, di Jakarta. Sampai di Jakarta kita menyusun keterangan tertulis dan lain sebagainya. Mungkin apa ya, flashback sedikit lah dari yang kemarin kita cerita di balik PHPU. Nah, cerita itu kan ceritanya banyak sekali. Mungkin kita bisa bahas di sini gitu loh, Pak. Jadi sebelumnya hari ini menjadi kesempatan kita untuk mengeksplor atau sedikit banyak bercerita tentang dibalik proses PHPU di 2024 kemarin, Mas apa ya. Jadi karena memang antara tahapan pemilu dan pemilihan ini kan Nyambung. hampir tidak ada waktu jeda. Nyambung. Jadi kita baru punya kesempatan untuk sedikit memberikan informasi terkait proses PHPU ya saat pasca pemilihan, pasca pemilu dan pemilihan tentunya. Nah, bicara PHPU ini memang cukup menarik karena setiap kontestasi pemilu maupun pemilihan ini fokus masyarakat ini pada sidang yang ada di MK. Bahasa kerennya kalau masyarakat menyebut gugatan MK lah. Gugatan MK. Padahal istilahnya kan PHPU. PHPU itu perselisihan hasil pemilihan umum. Bicara PHPU tentu kita akan bicara banyak tentang proses bagaimana penyusunan keterangan, karena kalau dalam kacamata Bawaslu ini kan sebagai pemberi keterangan ketika persidangan di MK begitu. Jadi hanya sebatas memberikan keterangan dari hasil pengawasan kami ketika di lapangan begitu. Jadi prosesnya ya cukup panjang sebenarnya. Cuman kita di Jakarta waktu itu kan hampir 14 hari. Kalau saya Jadi lebih, Pak. lebih ya. Lebih, karena sebelumnya saya mengikuti kegiatan di Jakarta. Oh ya. 4 hari. Terus lanjut. Lanjut, Pak. Saya nggak tahu karena saya juga tidak di situ. Mas Rosid ini hampir 3 minggu. Kayaknya kemarin itu, Mas ya. Mas Rosid sempat kehabisan pakaian. Oh gitu ya. Jadi kontak saya, Mas titip pakaian, soalnya pakaiannya di Jakarta sudah habis. Nah, kita berangkat ya juga apa ya istilahnya, kita persiapan
nggak prepare. ya Nah, sampai selama itu di Jakarta ya. ya cukup kaget juga ya. Nggih. PHPU ini menjadi pengalaman perdana saya. Kebetulan kan kalau jenengan Mas Rosid ini kan sudah lama di Bawaslu. Ya. Artinya di 2019 pun ada proses PHPU waktu itu. Nah, bagi saya sebagai anggota periode 2023-2028 ini menjadi pengalaman perdana dalam apa namanya sidang PHPU ini ya, sidang PHPU ini. Jadi memang waktu itu ini juga apa ya, agak kaget juga dengan situasi kerja di Bawaslu ini, khususnya kaitannya dengan penyusunan keterangan PHPU. Karena basic saya ini kan kebetulan bukan sarjana hukum, kemudian harus dihadapkan pada Permasalahan hukum. teknis-teknis ya kan, penyusunan keterangan gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya begini. Jadi Bawaslu Jateng ini prepare-nya luar biasa, mitigasinya luar biasa. Jadi sebelum masuk tahapan pemungutan dan penghitungan, kemudian sampai pada adanya PHPU ini, Bawaslu Jateng telah memberikan pelatihan secara khusus kepada kami khususnya dan juga teman-teman se-Jawa Tengah, teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Waktu itu langsung dilatih untuk membuat keterangan, untuk menyusun keterangan. Dan itu yang memberikan pelatihan langsung dari para panitera MK dan juga dihadiri oleh para hakim MK. Tentu ini modal awal yang diberikan oleh Bawaslu Jateng kepada kami, sehingga gambarannya pun iya, enak ya Pak nanti. gambarannya pun kita waktu itu langsung ada praktek, Mas. Ada perhatian. Artinya Jadi kan ketika nanti muncul yang mau diisi keterangannya betul, apa, kan sudah ya. bisa ngambil dari hasil Artinya pengawasan. teknis-teknis menyusun keterangan itu telah dilatih kita, sehingga kita punya bekal yang cukup, bekal yang mumpuni untuk menghadapi adanya PHPU itu, begitu. Yang kebetulan ini ya Pak, yang setahu saya ya Pak, satu Indonesia itu baru Jawa Tengah yang mengadakan itu. Ya, jadi MK itu sudah mengadakan itu, tetapi perwakilan. Oh iya. Se-Indonesia itu diambil perwakilan-perwakilan, tetapi Bawaslu Jawa Tengah khususnya Langsung Budiana Arianti sebagai Koordif Hukum dan Diklat waktu itu mengagendakan secara khusus bagaimana Jateng ini diberikan pelatihan langsung oleh MK dan MK-nya yang datang ke Jawa Tengah. Iya. Nah, ini tentu sebuah apresiasi kepada Bawaslu Jawa Tengah, prepare-nya luar biasa dibanding yang lain, saya kira begitu. Itu juga dulu itu saya sendiri sebagai staf divisi hukum ya, hitungannya kita terbantu Pak, bagaimana kita menyusun keterangan, apakah itu sesuai dengan peraturan MK. Soalnya di Perbawaslu sendiri kan kita juga ada template untuk ya. menyusun keterangan itu, ternyata di MK sendiri punya template sendiri. ya. Nah itu kan Dan ada perbedaan. iya, yang itu kan Kalau saya melihat juga Mas dari kemarin template atau Iya. mana disusun awalnya itu memang dari 2019 dan 2024 kemarin itu memang ada beberapa perbedaan. Makanya saya kemarin Iya. pada saat Ya. diajak Mas Mas Rosid ini paling bisa merasakan perbedaan karena mengikuti proses Iya. proses dua kali. Dulu nggak seperti ini kok, malah lebih lengkap. iya. Oh gitu ya. Iya Pak, artinya ada ngomong ke penanganan pelanggaran semua ya Ya, kan sengketa. di awal. Ya. Nah itu kalau dulu itu kan memang tidak diomongin ketika memang tidak ada permohonannya. Ya. Ada beberapa poin-poin yang memang berarti kebetulan saya kan di penanganan pelanggaran Pak. Ya. Jadi memang ada datanya langsung ya Mas. Ya, yang perbedaannya kan itu di keterangan tertulis itu lebih rinci, ada untuk di pengenangan pelanggaran itu apa, di sengketa misalkan ada, itu dijelaskan semua yang baru itu kemarin itu. Terus Selain hasil pengawasannya. iya betul. Terus dalam menyusun keterangan itu kan kita istilahnya tidak sendiri ya Pak, ada pelibatan semua staf maupun jajaran ad hoc itu dalam menyusun keterangan itu. Bawaslu Kudus sendiri, kita ceritalah yang kemarin itu bagaimana sih Pak prosesnya itu sampai kita mendatangkan untuk jajaran ad hoc kita, Ya. itu bagaimana itu? Jadi
pasca penghitungan itu ditetapkan. Ini kan Argo kan sudah berjalan ya. Iya. Argo 3 kali 24 jamnya sudah otomatis berjalan. Di situ kita sudah prepare karena sebelum itu sudah ada laporan yang masuk. Iya, Pak. Waktu itu Mas Rosid, nanti biar dijelaskan secara spesifik sama Mas Rosid ya. Jadi kita sudah prepare bahwa ini akan ada potensi PHPU kaitannya dengan caleg atas nama Sumarjono waktu itu. Dan selisihnya itu sedikit ya. sedikit, nah, selisihnya sedikit. Jadi Sumarjono ini dari calon legislatif Partai Demokrat waktu itu. Nah, secara teknis tentu kami langsung berkoordinasi dengan Panwascam juga jajaran PKD serta PTPS karena pasca gugatan atau permohonan itu masuk ke MK, ini kan kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan dalil yang dimohonkan. Nah, dalil-dalil permohonan waktu itu kan lokusnya di TPS, kejadian di TPS secara umum terkait dengan dugaan adanya salah mekanisme dalam penghitungan. Gitu. Jadi waktu itu yang bersangkutan mendalilkan bahwa ketika ada 2 coblosan dalam satu surat suara, coblosan partai dan coblosan dinama caleg, itu dimasukkan ke partai, padahal seharusnya ke caleg. Itu dugaannya ke sana. Gitu. Tetapi kami koordinasi dengan PKD, Panwascam dan juga PTPS. Waktu itu ya kita kejar-kejaran waktu ya, karena Jawa Tengah juga prepare-nya luar biasa untuk mengumpulkan kabupaten kota yang memang ada lokus PHPU-nya. Kami kejar waktu, akhirnya kami bisa koordinasi secara langsung. Kita ketemu dengan ex-PTPS waktu itu untuk melihat lebih jauh sebenarnya hasil pengawasan di TPS itu seperti apa, benar apa tidak dengan kaitannya dengan yang didalilkan oleh pemohon ini. Sebenarnya yang terjadi di TPS ini seperti apa? Apakah memang ada kesalahan mekanisme ketika penghitungan atau tidak begitu. Jadi waktu itu ada 21 TPS yang tersebar di 3 desa. Di 3 desa yang didalilkan begitu. Nah, setelah kami koordinasi untuk memastikan kebenaran dari setiap laporan hasil pengawasan itu LHP itu untuk menjadi dasar kita menyusun keterangan. Ya, karena yang paling penting adalah bahwa dalam penyusunan ini kita harus paham dalilnya dulu. Nah, kita ini kan sebagai pemberi keterangan hanya menjawab dalil itu. Apakah sesuai fakta di lapangan atau tidak. Nah, itu tergantung LHP-nya PTPS begitu. LHP-nya PTPS begitu. Jadi prosesnya cukup rumit karena kaitannya dengan administrasi kan waktu itu. Tetapi alhamdulillahnya di Kudus ini hanya 21 TPS. Jauh dibandingkan dengan teman-teman di Magelang misalnya yang sampai ratusan TPS ya begitu. Waktunya sama. Iya. Artinya dengan proses akhirnya sampai kita mendapatkan LHP-nya teman-teman secara rinci dan terkonfirmasi gitu. Karena untuk memperkuat jawaban kita nanti ketika menyusun keterangan di MK. Jadi begitu. Selanjutnya setelah hasil koordinasi itu menjadi bahan kita menyusun, kita berangkat di Jakarta waktu itu ya. Ya tentu tadi dari singgung, kita nggak tahu kalau di Jakarta itu sampai 14 hari. Jadi pakaian dalam kita ini kan juga terbatas waktu itu. Ya, saya sampai beli 2 pak itu di Alfamart waktu di Jakarta kita dikumpulkan waktu di Hotel Millennium ya. Tapi nginapnya kita di bis. Nah, disitulah saking banyaknya. Iya, disitulah pengalaman pertama saya merasakan kos di hotel. Jadi kos di hotel 2 minggu saya waktu itu. Setiap pagi sarapannya bubur ayam. Karena yang paling cocok cuma itu. 2 minggu saya makan bubur ayam setiap pagi. Ada satu lagi Pak. Pada saat itu kan bertiga satu hotel Pak. Kita sempat pindah hotel. Sempat pindah tempat. Ya, terkatung-katung. Salah kemarin ya. Artinya dengan tempat koordinasi yang dikumpulkan oleh Bawaslu RI dengan tempat kita menginap beda ini kan juga
akhirnya kita harus warawiri, Iya, membawa naik turun. berkas naik turun ini luar biasa lah, luar biasa. Kalau bicara capek, bosen sudah pasti, seperti itu. Tetapi lagi-lagi kembali bahwa ini menjadi tanggung jawab kita dalam menyusun keterangan ketika nanti di persidangan MK. Gitu. Ada pengalaman yang menarik juga waktu itu. Jadi ketika kita di Jakarta menyusun keterangan itu ada gempa waktu itu. Ada gempa. Nah, saya sebagai orang alumni Jogja ya, yang pernah merasakan dahsyatnya gempa di Gempa Jogja. 2000 berapa itu Pak? 2006. Jadi saya ini termasuk orang yang trauma kalau ada gempa. Ada terjadi lalu lari. Gitu. Jadi saya waktu itu di lantai 8 kalau nggak salah ya. Atau 18 ya? 18 ya, milenium. Saya dari lantai 18 itu turun lewat tangga darurat. Itu habis itu saya itu 3 hari kaki ini bengkak. Dan ada satu teman kita yang hilang Pak. Ya, ada satu teman yang hilang Mas waktu itu. Rosid. Mas Rosid. Mas Rosid ini imannya jadi kuat gara-gara gempa. Tapi terpaksa Saya sebenarnya. nggak tahu Pak, pada saat itu Pak. Kan ketika itu saya sholat. Mm-mm. Sholat kok kayak apa? Mau ini Goyang-goyang terbang, sendiri ya, gitu. goyang sendiri. Lah, di apa? Toiletnya itu kan ada pintu yang geser Pak. Itu geser itu Ya, kan sliding nggak door, ya, nggak ya. apa jenisnya? Nggak nampak di bawah. Nah itu bergerak, dek. Waduh, aku. Saya sempat telepon Pak Imam, Pak. Ini nggak ngerasake gempa kan? Padahal kita sudah panik di depan gedung itu, ya kan? Kalau saya itu ceritanya beda lagi Pak, saya ngopi itu. Ngopi sama teman-teman, dari pas ada gempa kok kayaknya aneh gitu kan Pak, duduk. Pas ada, wah gempa-gempa, akhirnya kita turun, saya masih bawa kopi itu Pak, turun gelas. Karena kejadian sama itu bawah kan ya. malam ya. Iya, malam. Jadi terus Malam, sebagian malam. teman-teman kita pun sudah beristirahat. Iya, ada yang banyak yang istirahatnya. Ada juga dari teman kita Bawaslu Kota Semarang waktu itu kan dalam kondisi hamil. Oh ya, Akhirnya waktu itu. atas kejadian itu juga berdampak pada kehamilannya. Kasihan itu. Jadi, ini pengalaman yang seru tapi sekaligus panik. Menantang maut. Menantang maut. Mas Rosid itu malah di lantai lebih tinggi lagi. Makanya Lebih tinggi kerasa Pak lagi. itu Ya. goyangannya. Akhirnya nggak turun kayaknya ya? Saya turun Sudah setelah selesai, konfirmasi sudah jenengan. selesai Iya, kan, sudah selesai gempa baru turun. Iya, itu pun lewat lift Pak. Harusnya kan kalau ada gempa itu ya. Ya kan sudah nggak gempa, Liftnya kejebak lah. sudah nggak gempa lagi. Terus di bawah sudah rame Pak. Iya, sudah ramai sekali. Ngomong-ngomong masalah ini Pak, sedikit saya singgung masalah penanganan pelanggaran waktu BAP kemarin itu prosesnya gimana Mas itu? Apakah ada apa? Ada yang dilaporkan atau ada teman atau gimana Mas? Nah, kalau soal itu ada, Mas Rosid ahlinya. ada staf penanganan pelanggaran. Biar Mas Rosid yang menceritakan itu. Iya. Kemarin memang kan di keterangannya yang dituliskan oleh Bawaslu Kabupaten itu kan memang disuguhkan beberapa proses penanganan pelanggaran Ya, selama betul. tahapan yang dimaksud itu ada. Memang sebelum apa ini proses PHPU ada orang melapor pada saat itu setelah rekapitulasi tingkat kabupaten. Ya, jadi ada yang melapor, kita terima, kita melihat laporan ini seperti apa, kita kaji sama Bapak Ibu pimpinan. Ternyata pada saat itu memang laporan tersebut belum memenuhi syarat. Menurut saya. Syarat konten material. Nah, ada mekanisme untuk memperbaiki laporan tersebut kalau di penanganan pelanggaran. Maka kita sampaikan bahwa Ada perbaikan ada gitu. perbaikan. Pada saat itu memang yang dilaporkan adalah ada kecurangan penghitungan di TPS. Padahal yang pada saat orang itu menyampaikan laporan itu setelah rekap kabupaten, Pak. Jadi Oh, ya. jaraknya kan Betul. terlalu panjang. Kalau menurut saya kalau memang ada kesalahan mekanisme di penghitungan di tingkat TPS, maka sebaiknya kan memang pada saat itu Sebelum mereka kecamatan lah ya. Sebelum mereka kecamatan. setelah itu
Langsung. langsung dilaporkan. Ini sudah melalui rekap kecamatan, kabupaten, baru. Itu ada pelaporannya. Nah, saya bingung pada saat itu, memang ada beberapa yang disampaikan tempat mana yang terjadi, Ya. kan gitu ya, ada Lokusnya ya, tempatnya, Mas. lokusnya. Itu di laporannya adalah desanya, Pak. Misalnya desa Gunungsari, desa Menawan, desa Rahtawu, desa Kedungsari. Hanya desa sebagian TPS. Nah, kita juga bingung, Kak. Di satu desa ini kan ada yang 40 TPS Iya. bahkan ya. Semuanya dilaporkan. Jadi lokusnya tidak jelas ya. Iya, semuanya berarti dilaporkan. Iya. Saya konfirmasi ulang, atau Pak, saran saya diperbaiki sesuai dengan apa yang ada pelanggarannya. Soalnya kan satu pelanggaran kan penanganannya juga Iya, lama. iya. Soalnya pemilu pada saat itu kan. Nah, kita berusaha untuk memberikan surat untuk memperbaiki, Pak. Dan saat itu juga pelapor memperbaiki apa laporannya. Cuma yang kita maksud untuk yang diperbaiki kan sudah ada suratnya ini. Betul, betul. Itu pun kurang lengkap, Mas. Tidak sehingga akhirnya tidak diregister. Sehingga hanya tidak diregister. Iya. Belum kita membuat keterangan tertulis itu Pak, itu persiapannya kan kita memang jauh-jauh hari. Mungkin ada sedikit apa sih yang kita siapkan dalam apa namanya menyusun keterangan itu, dokumen apa yang dibutuhkan, apa-apa saja yang harus misalkan kita tuangkan di keterangan tertulis itu seperti apa Pak? Ya, jadi penyusunan keterangan dalam PHPU ini memang detail, Mas. Iya. Pertama itu tadi, jadi kita bukan hanya memberikan keterangan sesuai dengan lokus TPS-nya, tetapi juga kejadian sebelum itu yang berkaitan dengan persoalan itu. Misal kaitannya dengan penanganan pelanggaran. Tadi disampaikan Mas Rote. Jadi data-data proses penanganan pelanggarannya bagaimana itu juga kita sampaikan di situ. Gitu loh. Dan yang paling utama tentu dalam penyusunan itu kita harus paham betul yang namanya dalil permohonan. Jangan sampai keterangan kita malah tidak menjawab dari dalil yang dimohonkan. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi sebagai bahan ya bahan penanganan pelanggaran, kemudian laporan hasil pengawasan, dari pengawasan di TPS sampai rekapitulasi kabupaten kita sampaikan di sana. Begitu. Jadi kita akhirnya dalam proses PHPU ini kita mengalami 2 persidangan. Jadi sidang pendahuluan kita ikut, kemudian sidang lanjutan kita juga ikut, meskipun pada akhirnya dismisal, begitu. Karena memang mungkin ya itu pertimbangan majelis hakim, bukan ranahnya kita. Karena kita ini ranahnya hanya memberikan keterangan sesuai dengan fakta-fakta hasil pengawasan yang kita lakukan. Tentunya itu. Nah, ini juga pengalaman berharga bagi saya sebagai orang yang baru pertama kali ikut sidang dan langsung di MK di depan majelis, ya kan? Waktu itu lebih dari 1 jam lah, lebih dari 1 jam setengah kalau nggak salah. Jadi sidang pendahuluan itu 1 jam setengah, kemudian sidang lanjutan juga sekitar 1 jam setengah. Waktu itu kita di panel 2 yang dipimpin oleh Pak Saldi Isra, Prof. Saldi Isra waktu itu. Jadi di YouTube ada itu. Ya, itu tentu pengalaman, karena tidak semua yang masuk lokus itu bisa ikut masuk dalam ruang persidangan. Dan AC-nya luar biasa dinginnya, ya kan. Di situ kita harus anteng begini, nggak boleh main HP, ya kan. Di hadapan yang mulia. Iya, di hadapan yang mulia. Jadi ada keamanan banyak di situ di belakang itu, ya kan. Dan itu kan di video live. Artinya seluruh masyarakat Indonesia bisa melihat, bisa menyaksikan. Itu wujud transparansi ya tentunya. Jadi di situ hawanya sudah dingin, ya kan. Kita jegang saja begini itu nggak boleh. Padahal itu tertutup meja, dilihat majelis pun nggak boleh. Tapi sama pihak keamanan langsung disentil. Turunkan kakinya. Nah, ini di depan yang mulia soalnya. Jadi itu pengalaman perdana dan yang sangat berharga tentunya. PHPU itu juga menantang istilahnya maut. Menantang adrenalin ya. Istilahnya suatu tantangan tersendiri lah. Misalkan ada di kabupaten, di Bawaslu Kudus misalkan ada gugatan PHPU caleg gitu ya. Bagi kita sendiri, staf terutama, saya berpikirnya delalai Pak. Hitungannya delalai bahasa Indonesia apa tuh?
Kebetulan. Kebetulan dari kabupaten lain. Kebetulan kita itu termasuk yang jumlah lokus TPS-nya itu sedikit. Iya, sedikit. Itu saya lihat di kabupaten lain itu sampai ada ratusan TPS dan di sana pun istilahnya kita sudah selesai Menyusun. itu sudah selesai menyusun, sudah membuat keterangan, kita menyusun alat bukti itu sudah selesai. Itu kita tidak langsung berhenti di situ saja, kita membantu kabupaten lain. Saya kemarin itu bantu untuk di Sukoharjo sama Magelang. Itu mungkin ya Lokusnya kan ratusan. Mungkin ya itu suatu tantangan sendiri lah, bagaimana kita di sana berapa hari sampai dua minggu ya Pak. Itu sama kayak itu Mas, kemarin dulu 2019. Iya. Dulu yang kemarin itu banyak kita. Yang 2019 banyak ya Mas? Iya, banyak. Beberapa kontainer memang sama. Akhirnya kabupaten yang lain yang memang sedikit Pak, hanya 1 lembar, 2 lembar. Saling bantu. Ya, solidaritas begitu. Dan ini Pak, kita kesulitannya itu waktu di sana memang fotokopi. Oh iya. Itu kan tempatnya terbatas. Kita terbatas dengan itu. Padahal yang sebelumnya kita pas waktu pelatihan itu kita dapat selentingan kabar lah. Nanti MK mempersiapkan untuk satu tempat fasilitasi tempat fotokopi. Saya itu sama Mas Rosid jalan lumayan Mas, gotong. Soalnya Gotong gitu ya. Mau ke sana Pak. Kalau pakai kendaraan itu muter. Biasanya kan kalau muter nanti lama lagi udah kita jalan kaki. Ya harus dimaklumi karena saya nggak ikut. Maksudnya itu kan nggak tahu. Ya saya ini cerita Tantangan awan-awan ya siang-siang buat dokumen manggul. leges naik turun kita kopi lelet. Jadi saya katakan tadi bahwa Jateng lebih siap itu terbukti ketika kita koordinasi di Jakarta. Ya, waktu Ya, di tentu Millennium. Mas Safa, Mas Roset tahu lah situasi di Millennium dulu Yeah. seperti apa. Melihat kabupaten kota selain di Jawa Tengah, bagaimana mereka benar-benar harus kerja keras. Kalau di Jawa Tengah ini rata-rata ke Jakarta ini udah siap semua, Yeah, plus alat buktinya. Tinggal finishing lah, tinggal finishing. Karena waktu itu untuk penyusunan awal pasca adanya permohonan itu kan ketika permohonan diregister oleh MK, Bawaslu Jateng kan sudah mengumpulkan kita untuk membuat keterangan menyusun awal. Sehingga kita ke sana ini kan tinggal finishing, disesuaikan dengan alat bukti dan yang lain sebagainya. Di kabupaten kota yang lain khususnya mungkin teman-teman di luar Jawa ya, mohon maaf bukan bermaksud mengkerdilkan, tetapi ini faktanya kan begitu bahwa baru mulai dan alat buktinya pun masih beberapa ketinggal di kabupaten kotanya. Karena kita kan kalau sudah beberapa mempersiapkan di kabupaten Iya. kan apa yang masih Betul. kurang itu bisa Jadi kita ke Jakarta itu bukan dengan data, tetapi plus Alat bukti. kontainer-kontainer tadi itu kita sudah siapkan ketika kita ke Jakarta, sehingga itu mempermudah kita semua dalam menyusun keterangan PHPU. Begitu. Nah ini tentu harapannya adalah bagaimana ke depan ini hal-hal yang sudah dijalankan dengan baik kemarin terus dipertahankan begitu. Jadi prepare-nya yang begitu masif di awal ini akhirnya akan mempengaruhi juga ketika penyusunan PHPU ini. Yang sangat ya kita kan nggak pernah tahu apakah ke depan ini akan ada PHPU apa enggak, kemudian apakah lokus TPS-nya itu jumlahnya berapa, kita kan nggak pernah tahu. Nah, makanya salah satu kuncinya adalah bagaimana secara administratif ini data-data hasil pengawasan ini memang harus valid dan juga terkumpul dengan baik gitu. Terdokumentasi dengan baik. Ada kalau memang mau buka ini ada bahannya langsung. Betul. Itu juga akan pengaruh. Karena kalau data hasil pengawasan ini tidak siap, ini tentu penyusunannya juga Kita menyusun juga repot berdasarkan data itu. karena berdasarkan itu gitu loh. Maka data-data hasil pengawasan ini menjadi kunci.
dalam tantangan lagi penyusunan. Pak, sebelum data pengawasan itu memang dari SDM kita yang memang dari pengawasan TPS itu kan memang berapa sebelumnya baru direkrut dan harus memahami satu Betul, Nah, itu loh. betul. Melihat Kan itu melihat proses kemarin ini juga ya apa ya, kita memberikan masukan lah kepada Bawaslu RI khususnya ya. Karena PTPS ini kan dilantik juga nggak jauh dari hari H. Ya. Kemudian sedangkan pemilihannya ada betul. 5. Kemudian langsung bimtek di situ. Iya. Dalam waktu yang singkat dipaksa harus tahu tentang regulasi dari hulu sampai hilir tentang pemungutan dan penghitungan Mekanisme semua suara. itu kan Betul. memang di ujung Sedangkan SDM PTPS ini kan tidak bisa kita samakan, Beragam. kita bisa beragam tentunya. Makanya itu tantangan tersendiri. Bagaimana ke depan ini Bawaslu RI khususnya punya formula yang tepat bagaimana menyiapkan PTPS yang memiliki kapasitas untuk itu. Itu ya salah satu saran ya buat pemilu ke depan ya Pak. Ya tentunya. Soalnya kan ini kemarin ada ya putusan MK itu lah Pak. Kita ya juga belum tahu undang-undangnya apakah ada perubahan atau bagaimana. Kita masih menunggu nanti. Kalau itu nanti ya Bawaslu ini kan kita hanya menunggu apakah DPR nanti di rancangan undang-undangnya itu bagaimana kan, direvisi atau tidak gitu. Karena ya melihat pemilu kemarin itu kan luar biasa. Jadi tidak ada yang namanya jam kerja di Bawaslu. Kalau sudah tahapan itu, ya kan, ya pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi, atau bahkan nggak pulang kan begitu. Kita kan sering tidur di kantor juga kan gitu. Apalagi ketika ada proses PHPU seperti itu, kita dikejar waktu, dan kita harus bisa menyusun keterangan ini tepat waktu sebelum disidangkan. Terus kemarin ya hasil putusan dari Sumarjono itu kan memang dismisal, berarti sudah selesai Pak. Ya sudah selesai. Dari hasil pengawasan kita, hasil keterangan tertulis kita itu putusan dari Sumarjono itu dismisal. Ya. Dan alhamdulillahnya di pemilihan kemarin kita tidak ada PHP. Ya semoga lah apa ya, proses kita dalam menyusun keterangan ini menjadi bahan pembelajaran yang berarti bagi kita. Pengalaman yang luar biasa. Kalau berbicara proses penyusunan itu Pak, apa sih yang harus kita perbaiki terutama di internal Bawaslu sendiri ya Pak? Evaluasi sedikit Ya. terkait bagaimana kita menyusun keterangan, mungkin dari Mas Rosid, kita sebagai staf itu harus semua divisi di Bimtek masing-masing untuk PHPI itu atau gimana? Ada keterkaitannya ya. Kalau menurut saya tuh ada keterkaitannya PHPU atau PHP nanti di pemilihan. Itu pun kan kita membuat keterangan. Kita juga nanti ada sangkatan dengan divisi lain karena di pengawasan sebelumnya yang pasti kan ada PIC-nya di beberapa divisi. Artinya kan kalau kita mempersiapkan diri ya sebelumnya itu juga ada persiapan untuk data yang akurat, valid, dan memang harus disampaikan secara ada gampang lah untuk kita mengambil karena kan satu kabupaten kan terus kemudian nanti muncul permohonan yang kita belum tahu isi permohonan yang ketika diregister oleh MK. Nah, artinya ketika di satu kabupaten ada berapa data, ada berapa pengawasan, kita mau ngambil dari mana sesuai dengan permohonannya itu mudah. Satu, kedua ada dokumennya. Karena kan kalau kita hanya sekedar mengandalkan kita yang di PHPU sendiri tanpa mempertimbangkan persiapan sebelumnya, artinya kalau nantinya ketika mau ini ya ditata mulai dari awal itu sudah jelas. Jadi enak di kita juga nantinya kita mau menulis keterangannya pun juga istilahnya kayak mau nyari dokumen juga mudah. Iya.
ada, cuman kadang kan waktunya Iya. oh keselip di sini, keselip di Nggih, sini. Tapi nggih. emang Itu kayak apa ya, yang dulu itu kan memang kalau pengawasan ya satu divisi, sedangkan di era pemilu 2024 itu kan per PSI. Ya. Kan satu itu mungkin jadi apa namanya? backup di saya. Ya. Apa Per PIC pengawasan masing-masing. pemungutan di pencegahan, Ya. pencegahan. Maka ya jenengan kan akhirnya di pencegahan juga ngambil Ya, ngambil buktinya, terus rekap juga ya penanganan ya seperti itulah. Dari Pak Imam selaku anggota, selaku pimpinan kita, mungkin ada yang apa ya, sedikit diperbaiki sedikit. Ya. Terkait dengan PHPU ini, saya kira pertama catatan saya adalah peningkatan kapasitas. Meskipun kita ini tadi saya sampaikan di depan sudah ada peningkatan kapasitas khususnya dalam penyusunan, tetapi basis kita memberikan keterangan ini kan kaitannya dengan data sebelumnya dengan proses sebelumnya. Maka peningkatan kapasitas ini memang harus dilakukan oleh semua jajaran, bukan hanya anggota Bawaslu saja, tetapi jajaran sekretariat, bukan hanya staf divisi saja, tetapi lintas divisi. Karena mau tidak mau kita akan mengerucut nanti gitu. Semua informasi itu akan kita butuhkan nanti untuk penyusunan di MK. Itu yang pertama. Kemudian kaitannya dengan dukungan anggaran. Tentu Mas Syafa, Mas Rosid sangat merasakan Betul. bagaimana kita di Jakarta itu ada ketidakjelasan Iya. soal kita tetap stay di sana atau harus pulang, ya kan? Karena simpang siur ada anggaran dan tidak adanya anggaran. Teronta-lonta Pak. Nah, tentunya ke depan ini juga bisa menjadi catatan. Ya. Bagaimana kesiapan anggaran dalam kaitannya dengan Bawaslu untuk menyusun keterangan ini benar-benar diprioritaskan begitu. Itu yang kedua. Dan selanjutnya saya kira soliditas ini menjadi penting. Soliditas ini menjadi penting dan saya kira itu sudah terwujud lah kemarin dengan kabupaten kota yang lain misalnya. Bahwa ketika kita di Bawaslu Kudus yang lokus TPS-nya hanya 21 dan secara otomatis kita di Jakarta waktu itu lebih awal menyelesaikan keterangan. Dalam menyusun keterangan kita selesai awal, tetapi kita diminta untuk tetap stay dan membantu sambil menunggu sidang kita membantu kabupaten kota yang lainnya untuk menyusun yang memang TPS-nya jumlahnya ratusan itu. Saya kira itu Mas Syafa, dan semoga ke depan kita akan lebih siap Ya. baik secara SDM maupun secara anggaran. Apabila ada PHPU kita juga lebih prepare lah Ya, dari semua segi, dari semua data, anggaran dan lain sebagainya. Pak, ini ada kopinya Pak Imam habis ternyata. ya. Nanti kopi lagi, seruput lagi semua. Siap. Sebut lagi. Baik, terima kasih Pak Imam, Mas Rosid sudah berbagi cerita flashback kemarin PHPU yang bagaimana dilemanya di sana, bagaimana kita yang mungkin agak meninggalkan keluarga yang begitu lama Ya. sampai anak-anak Ya itu kan konsekuensi lah, konsekuensi. terutama anak ya Pak. Video apa kapan pulang? Itu yang jadi Konsekuensinya. ya profesionalitas kita lah. Apabila ada PHPU kita harus memberikan keterangan di MK, kita harus profesional dengan kerjaan kita. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita kembali lagi di tempat yang lain, Pak. Ya, dengan obrolan yang lain. Kita Mungkin nanti jelajah. kita akan bicara sengketa. Oh boleh, ini ada Sengketa masyarakat. tanah, sengketa Bukan Pak, beda. Kita keluar jalur kalau itu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Mas Rosid, Pak Imam. Mas Syafa. Sahabat Bawaslu, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita, diskusi kita pagi hari ini menjelang siang. Dan jangan lupa untuk subscribe media sosial Bawaslu baik di YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook.
dan kunjungi web Bawaslu, misalkan ada apapun terkait terutama terkait pengawasan pemilu bisa langsung ditanyakan ke Bawaslu.